Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama saya mengajak kepada diri sendiri dan jamaah semua untuk membenahi dan menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kepatuhan terhadap perintah dan larangannya. Yang kedua, mari kita mensyukuri nikmat iman dan nikmat sehat yang masih melekat pada diri kita sampai saat ini, dengan memanfaatkan nikmat tersebut secara maksimal dan sebaik mungkin, karena sangat mudah bagi Allah untuk mencabut nikmat itu dari diri manusia. Oleh karena itu, semoga Allah tidak akan memberikan dan menimpa hal tersebut kepada kita semua. Hadirin dirahmati oleh Allah, saat ini kita telah berada di era kemerdekaan berpendapat dan berekspresi. Reformasi yang telah terjadi telah memberikan angin segar bagi kebebasan setiap warga untuk menyampaikan gagasan dan kritik. Hak-hak mereka untuk bersuara tanpa tekanan dan intimidasi telah dilindungi oleh undang-undang. Kebebasan ini pada hakikatnya adalah merupakan anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada bangsa kita. Di saat sebagian warga di negara lain diliputi ketakutan untuk kemudian menyampaikan pendapat, justru di negara kita Indonesia ini semua itu sudah beranjak dari situasi yang buruk. Dan kita pun punya peluang, Bapak Ibu sekalian, untuk produktif dalam berkarya, mempublikasikan ide dan gagasan. Bahkan kritik membangun bisa kita lakukan terhadap kebijakan atau situasi yang menurut kita perlu diperbaiki. Namun demikian hadirin sekalian, di balik kebebasan selalu ada tanggung jawab besar. Kebebasan tidak akan pernah berlaku secara mutlak, karena ia dibatasi oleh kebebasan orang lain, diikat oleh tata krama, dan mesti memperhatikan kepatutan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan. Tanggung jawab ini semakin relevan dengan era saat ini, yaitu era media sosial, ketika semua orang bisa berkomentar, bahkan berfatwa tentang apa saja. Derasnya arus informasi yang tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menyaring dan memilih informasi dengan baik ternyata telah mewabah di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi budaya tabayun yang saat ini sudah mulai hilang dan membuat masyarakat gampang terpapar oleh hoaks atau berita yang tidak benar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin ibaratkan media sosial itu, bolehlah kita ibaratkan sebagai sebuah pisau. Ibarat seperti pisau. Pisau itu penting sejauh dibutuhkan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sebut saja misalnya pisau kita gunakan untuk memotong daging, memotong sayuran dan sebagainya. Tapi sebaliknya, pisau pun juga akan berbahaya ketika ia digunakan dengan sembarangan atau untuk kepentingan yang tidak semestinya.
Karena itulah media sosial pada hakikatnya adalah sarana untuk membuat kita produktif dan kreatif. Tapi di sisi lain, media sosial juga bisa mengecoh dan menyebabkan kemalasan. Media sosial memfasilitasi kita untuk dapat bersilaturahim dan menjalin keakraban, tetapi juga bisa memfasilitasi kita untuk merusak hubungan dan menyulut permusuhan. Media sosial memudahkan kita untuk belajar dan menimba banyak wawasan, tetapi juga bisa membuat kita gampang terprovokasi dan terjerumus di dalam kesesatan. Karena itu perlu diingat hadirin sekalian, bahwa informasi yang kita terima dari internet atau mungkin kita dapatkan dari media sosial disajikan sebetulnya oleh sistem bukan berdasarkan kebenarannya, tapi media sosial adalah disajikan berdasarkan ketenarannya. Karena itulah dalam hal mengakses segala informasi yang ada di internet, kita harus melakukan verifikasi, dan verifikasi itu bisa berupa dari mana asalnya, siapa yang mengatakannya, dan media apa yang mempublikasikannya. Apalagi kalau terkait tentang persoalan agama, hadirin sekalian, kita harus belajar dari ulama-ulama yang sudah jelas kealiman dan silsilah keilmuannya. Hindarilah belajar agama melalui media sosial dari orang yang tidak paham agama, walaupun mungkin sering tampil di media sosial. Jangan sampai kita tersesat hanya karena mengikuti video ceramah yang ada di media sosial, di YouTube, Instagram dan sebagainya, dari orang yang hanya pandai berbicara, bahkan mengaku sebagai ulama, namun tidak memiliki kemampuan agama yang cukup dan ucapan serta tingkah laku yang tidak menunjukkan akhlakul karimah. Dari sinilah kita sadar betapa pentingnya untuk berhati-hati menggunakan akun media sosial kita. Paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam bermedia sosial. Yang pertama, tidak gampang mengunggah atau memposting berita. Yang kedua, tidak gampang membagikan berita. Yang ketiga, sebelum dipastikan bahwa konten itu benar dan membawa maslahat, maka jangan sampai kita menelan berita itu secara mentah-mentah. Bahkan benar saja seringkali tidak hanya cukup sampai di situ, tanpa jaminan bahwa konten tersebut juga tidak akan menimbulkan yang namanya mudarat. Karena itulah pantas Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam sebuah hadisnya, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Rasulullah mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik. Kalau itu tidak mampu dia lakukan, maka sebaiknya dia diam. Hadirin dirahmati oleh Allah, pesan maha penting dalam hadis ini terlihat dengan dikaitkannya perintah untuk berhati-hati dalam berkata dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Di era media sosial seperti sekarang, bunyi instruksinya kira-kira selaras dengan mengatakan, jika Anda tidak bisa membuat konten atau komentar yang baik di media sosial, maka berhentilah bermedia sosial, karena hal itu akan berdampak pada kesempurnaan imanmu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam riwayat lain juga Rasulullah SAW menyampaikan, salamatul insan fi hibzil lisan. Selamatnya seseorang, keselamatan manusia, kata Nabi, itu tergantung sejauh mana mereka mampu untuk menjaga lisannya, sejauh mana mereka mampu untuk menahan mulutnya untuk tidak menyampaikan sesuatu yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Disitulah letak keselamatan dari kita semua. Dan salah satu godaan yang paling sukar dihindari dari pengguna sosial adalah berkomentar atau menanggapi semua hal, terutama terkait isu yang sedang viral saat itu. Masalah muncul ketika mereka mengabaikan otoritas atau kelayakan diri untuk berkomentar. Padahal kita paham bersama bahwa setiap topik pembicaraan pasti memiliki ahlinya masing-masing. Karena itu,
ahli medis, mereka layak untuk berbicara tentang kesehatan. Ahli fikih, pantas mereka untuk kemudian mengulas tentang hukum Islam. Pakar ilmu politik, mereka layak bicara tentang politik. Dan tidak sepantasnya siapa saja bebas bicara apa saja di luar daripada kapasitasnya. Karena inilah yang dinamakan dengan menggunakan kebebasan secara tidak bertanggung jawab, yakni ketika para amatir mereka ikut berkomentar sembarangan tentang apa yang tidak dikuasainya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 36, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Lebih lanjut, Imam Al-Ghazali dalam salah satu kitabnya Faisilut Tifrika Bainal Islami wa Zindiqah, beliau pernah mengingatkan dampak buruk orang-orang yang tanpa keahlian ikut merespon isu. Beliau mengatakan, walau sakata li ajil juhal kathural khilafu bainan nasi man la yadri laqallal khilafu bainal khalqi. Beliau katakan, karena orang-orang bodohlah terjadi banyak kontroversi di antara manusia. Seandainya orang-orang yang tanpa keahlian itu berhenti berbicara, maka niscaya berkuranglah perselisihan di antara manusia. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, di situasi saat ini, khususnya di momentum bulan suci Ramadan dan pasca pemilu kada, kita seyogyanya bisa merenung sejauh mana kualitas kita selama ini dalam menanggapi suatu hal di media sosial atau di mana saja. Karena hari ini tidak sedikit di antara orang-orang yang tiba-tiba anti kritik dan merasa pilihannya yang paling benar, sehingga tidak jarang di tengah-tengah masyarakat mereka saling menghina, mengumpat, gontok-gontokan di dunia maya, bahkan terlebih lagi untuk kepentingan sementara, dan justru mengorbankan ukhuwah yang seharusnya dipertahankan sepanjang masa. Karena itulah pertanyaan selanjutnya adalah, sudahkah sesuai kita dengan kapasitas yang kita miliki untuk berkomentar? Besar mana antara maslahat dan mudarat yang ditimbulkan ketika kita akan berkomentar? Karena itulah waktu yang tepat untuk menahan komentar adalah waktu hari ini di bulan suci Ramadan. Menahan komentar bukan berarti bahwa kita berhenti total berkomentar atau bermedia sosial, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan kehati-hatian, sebaiknya kita membatasi diri berkomentar hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Yang pertama, pada isu yang benar-benar kita kuasai. Yang kedua, kita boleh berkomentar pada fakta yang sudah jelas kebenarannya dan validitasnya. Dan yang ketiga, pada topik pembicaraan yang menyangkut kemaslahatan banyak orang. Dengan kondisi semacam ini, kita secara tidak langsung telah menjalankan semangat menahan diri. Kita juga turut membendung konten negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat, serta membersihkan konten dari unsur adu domba, fitnah, ujaran kebencian, ghibah, dusta dan manipulasi. Semoga Allah Subhanahu wa taala di tahun ini dan selanjutnya kita dijernihkan hati dan akal kita dari sampah informasi, provokasi dan keangkuhan yang membuat seseorang menjadi tidak tahu diri. Ya Allah, tuntunlah pikiran dan jari-jari kami ke jalan yang Engkau ridhai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi
وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق يا الله. اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهي بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتنة والمهن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم أقم الصلاة.